kita akan masuk ke informasi. Sejak akhir Desember 2022 hingga Januari 2023, sejumlah pengungsi etnis Rohingya berkali-kali terdampar di pantai-pantai di wilayah Aceh. Ratusan pengungsi Rohingya ini pun kini ditempatkan di sejumlah lokasi penampungan sementara di Aceh. Untuk mengetahui perkembangan pengungsi Rohingya di Aceh, sudah terhubung dengan jurnalis MGN Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selamat pagi Al-Hadi. Ya, selamat pagi Gemma. Iya Al-Hadi, berapa persisnya saat ini jumlah pengungsi Rohingya yang terdampar dan masuk Indonesia, khususnya yang terdampar di Aceh? Ya Gemma, memang kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, terutama sejak akhir tahun 2022 dan juga masuk di awal tahun 2023 ini, etnis atau pengungsi Rohingya yang masuk atau terdampar di daratan Aceh ini semakin sering. Misalnya saja di dalam 2 bulan terakhir ini, ada sekitar 5 kali kapal atau perahu yang membawa etnis Rohingya dan masuk atau terdampar di Aceh dengan total sebanyak 549 pengungsi Rohingya, dan mereka sekarang itu ditempatkan di sejumlah lokasi yang tersebar di 3 kabupaten di Aceh, yaitu di Aceh Besar, kemudian juga di Kabupaten Pidi dan juga Aceh Utara. Kalau misalnya kalau dari data dari Kementerian Luar Negeri ini memang menyebutkan untuk jumlah pengungsi Rohingya, kalau yang di Indonesia ya, itu ada sekitar 1.500 yang memang ini terdaftar di UNHCR begitu, atau Badan PBB yang memang mengurusi pengungsi ini. Tetapi kalau menurut data dari keimigrasian Kanwil Kemenkumham Aceh, kalau dihitung dari tahun 2020 sampai dengan sekarang, itu saat ini kalau dari pencatatan yang dilakukan oleh kantor imigrasi wilayah Aceh, ini ada sekitar 1.155 pengungsi Rohingya yang telah masuk di Aceh, namun untuk jumlah persisnya saat ini diketahui memang tidak 1.155 lagi, karena memang sebagian juga beberapa pengungsi yang sebelumnya sudah masuk ke Aceh ini kemudian melarikan diri, dan sehingga saat ini beberapa pengungsi Rohingya tersebut tidak diketahui keberadaannya karena melarikan diri dari tempat penampungan sementara yang ada di Aceh. Oke, nah Al-Hadi, sementara ini sebenarnya tujuan mereka ini mau kemana sih? Kalau tujuan memang belum diketahui jelas sebetulnya kemana tujuan mereka ya, tapi negara Malaysia ini disebut jadi tujuan umum bagi para pengungsi Rohingya yang memang lari dari kamp-kamp penampungan di Bangladesh begitu. Tapi kan kita tahu kalau negara-negara kawasan tersebut seperti Malaysia, Thailand dan juga India ini kan tidak menerima kapal-kapal yang membawa pengungsi Rohingya, tidak mengizinkan juga untuk mendarat, sehingga mereka menjadikan wilayah Indonesia, terutama wilayah Aceh, sebagai tempat transit. Sebagai tempat transit untuk selanjutnya mereka akan kebanyakan menuju ke Malaysia, karena memang beberapa juga dari wawancara yang kami lakukan kepada imigran Rohingya ini mengaku memang mereka sebetulnya tujuannya adalah bukan ke Indonesia tetapi Malaysia, karena memang beberapa dari mereka menyebutkan sudah ada keluarga-keluarga mereka memang sudah ada duluan di Malaysia, sehingga mereka menuju ke Malaysia ya tujuannya untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Oke, kalau sejauh ini kondisi kesehatan para pengungsi bagaimana di sana? Kalau berdasarkan pantauan kami dari pengungsi yang saat ini ditampung di UPTD Dinas Sosial Provinsi Aceh di kawasan Ladang Aceh Besar ini memang terpantau umumnya relatif baik ya, karena memang pada saat pendaratan untuk di UPTD Aceh Besar ini sendiri memang ada sekitar 200 lebih pengungsi Rohingya ditampung di sini, di mana mereka berasal dari 2 gelombang perahu yang datang atau kapal. Yang pertama ada sekitar 57 dan kemudian yang kedua adalah 184, dan umumnya memang mereka dalam kondisi yang baik karena hanya ada 1-2 orang memang yang mengalami sakit begitu ya, tapi juga tidak terlalu ini, karena memang yang 1 orang ini juga
sedang hamil. Tapi umumnya relatif baik karena menurut kesaksian para warga yang pertama sekali melihat pada saat mereka mendarat di kawasan Pantai Kuala Gigi Aceh Besar ini juga sendiri, mereka juga dalam kondisi yang bisa dikatakan sehat lah ya, karena biasanya kalau Rohingya yang terdampar di Aceh itu dalam kondisi yang kebanyakan dehidrasi begitu, yang sangat lemas, tapi ini relatif lebih baik kondisinya. Dan saat ini memang apalagi mereka juga mendapatkan pelayanan medis, termasuk juga kemudian pelayanan ataupun kebutuhan logistik yang dipasok atau dibantu oleh pemerintah daerah Aceh, kemudian juga dibantu oleh masyarakat sekitar dan tentu saja di bawah pengawasan UNHCR dan organisasi IOM. Oke, Al-Hadi, sejauh ini adakah pejabat ataupun pemerintah provinsi, kabupaten atau pemerintah kota yang sudah ke lokasi penampungan untuk mengecek keberadaan dari pengungsi ini? Ya, kalau dari pejabat daerah, kemarin memang sempat ada beberapa pejabat daerah dari dinas terkait seperti dari dinas sosial, kemudian juga dari Kanwil Kemenkumham, termasuk juga kemudian ada dari PJ Bupati Aceh Besar memang yang datang untuk memantau atau melihat langsung penanganan pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh Besar ini. Tapi memang saat ini pihak dari pemerintah daerah di Aceh sendiri sifatnya menyatakan hanya menampung sementara ya, karena itu mereka sangat berharap agar pengungsi Rohingya yang ditampung sementara ini bisa segera direlokasi. Karena itu saat ini memang sedang menunggu koordinasi terkait dengan penanganan tindak lanjutnya dengan pemerintah pusat. Oke. Sudah adakah koordinasi dengan pihak UNCHR sejauh ini mengenai pengungsi Rohingya? Ya, kalau koordinasi memang sudah, dan pihak dari UNHCR sendiri memang sudah mendata juga mereka, dan namun untuk lebih lanjut berapa lama mereka akan berada di penampungan sementara sekarang yang ada di Aceh Besar ini, terus kemudian kemana mereka akan direlokasi ini masih belum diketahui pasti ya, karena memang masih menunggu keputusan atau hasil koordinasi dengan pemerintah pusat. Oke, berarti masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait nasib dari pengungsi Rohingya ini di Aceh ya. Terima kasih, jurnalis MJN Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Salam sehat dan selamat kembali bertugas.